Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU/USD. Seperti apa perkembangannya pergerakan XAU/USD saat ini setelah tadi kita sudah melihat ya pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, langsung aja kita lihat di chart, dan secara keseluruhan kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD di hari ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Kalau kita hitung secara range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah mencapai sebesar 17, sekian dolar ya per troy ounce. Cukup besar ya, karena biasanya rata-rata ya kurang lebih di area 15 dolar per troy ounce, dan ini sudah mencapai di angka 17,96 dolar per troy ounce. Tandanya artinya memang kondisi saat ini ya yang ditakutin oleh investor, terutama memegang emas. Mereka melihat dari posisi minggu ini ya, tentunya di mana data ekonomi Amerika menunjukkan penguatan ya, yang akhirnya mendorong pergerakan indeks dolar terjadi kenaikan. Dan tentunya hal ini yang dikhawatirkan bahwasanya nanti di pertemuan di bulan Maret ya, si Jeremy Powell akan menaikkan ya tentunya tingkat suku bunga lebih besar, bahkan bisa di atas 25 basis point tentunya. Itu yang menjadikan kekhawatiran untuk sampai dengan posisi saat ini gitu. Karena ada beberapa pejabat dari The Fed pun mengatakan ya juga di hari Kamis kemarin bahwasanya tindakan yang akan dilakukan ya ke depannya yaitu akan lebih hawkish ya dalam mengambil keputusan, mungkin akan merubah dari tingkat suku bunga yang sebelumnya adalah 25 basis point dan rencananya akan dinaikkan sebesar 50, bahkan bisa juga ke 75 basis point kalau dilihat dari data ekonomi Amerika yang kecenderungannya lebih membaik dan memperkuat indeks dolar. Karena target inflasi sampai dengan saat ini masih cukup jauh ya, dengan target 2% yang diharapkan si Jeremy Powell bisa ditekan hingga mencapai area 2%. Itu yang pertama. Jadi respon pasar melihat dari kondisi tersebut yang akhirnya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sampai dengan sore hari ini terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan di candle terakhir dari jam 1 sampai dengan jam 17.00 dan ini sudah berganti candle ya, ada bullish pin bar ya. Sebenarnya ini sudah ada dorongan kuat ya pada buyer memberikan kekuatan bullishnya. Apakah ini nanti akan tanda menjadikan posisi akan terjadinya koreksi atau minimal naik ya sampai di area baik di golden level ataupun area support berikutnya. Nanti kita cek ya, tentunya hari ini sudah mampu break. Yang pertama ini juga sudah saya sampaikan di analisa tadi pagi, di mana ada bullish engulfing dan konfirmasi sebelum penutupan pasar terjadi impulsif bearish 50% ya dari pembentukan impulsifnya. Dan kemudian di pembukaan pagi jam 6 sampai dengan jam 9 pagi terjadi impulsif bearish dan berhasil close di bawah daripada open bulls daripada candle impulsif bullish ini ya, yaitu di 1830.74. Artinya di sini sudah ada terjadi breakout, dan dari posisi ini akhirnya memang akan terjadi penurunan yang cukup signifikan karena sudah break di bawah area open daripada impulsif bullish ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian target berikutnya adalah key supportnya ini ya. Key supportnya ini di 1824.99 juga sudah sempat terjadi breakout dan sekarang sudah berganti candle di time frame 4 jam sedang berjalan. Namun menariknya low monthly sebelumnya 1822.71 ini sempat terjadi breakout juga. Artinya ini low monthly ini di bulan Januari ya. Jadi kalau kita lihat ini, saya undurkan dulu di bulan Januari ya. Teman-teman bisa lihat di bulan Januari. Nah ini perhatikan posisi terakhir impulsif bullish yang cukup signifikan. Ini mencapai range-nya di kisaran, coba kita ukur dulu, di kisaran kurang lebih ya mencapai 126,77 dolar per troy ounce. Dan lebih besar ya, lebih besar di bulan ini, bulan Februari, padahal bulan ini juga masih belum selesai ya, masih tanggal 17. Tentunya ini sudah mencapai di kisaran 140,90 dolar ya kurang lebihnya di area tersebut.
per troy ounce, dan ini sudah menunjukkan potensi penurunan yang menurut saya cukup signifikan gitu loh selama bulan Februari ini. Dan apakah mampu bergerak di bawah 1800? Tentunya menurut saya, gambaran saya, sampai nantinya akhir bulan besar kemungkinan akan menuju level 1788.06, yaitu area golden level untuk di target bulan ini ya. Tentunya Anda bisa lihat ini kan di bulan ini targetnya di sini nih, sudah saya gambarkan ya. Di awal bulan Februari sudah saya sampaikan, ketika saya tarik dari titik A sampai dengan titik B ya, saya menemukan area 50% kurang lebih 1788.06. Ini area 50% dan 61,8% di 1747.57. Besar kemungkinan bulan ini bisa menyentuh wilayah ini. Ya, tapi ya dengan pergerakan yang pasti fluktuasinya naik turun ya tentunya. Seperti itu ya, ini untuk informasi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita kembali lagi di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kita lihat kalau dari struktur candle tentunya semakin ke bawah terlihat semakin mengecil ya posisinya. Terlihat semakin mengecil dan bodinya juga semakin melemah. Tapi kalau saya sih ketika lihat posisi seperti ini ya, lebih baik kita tunggu aja sampai dengan area menguat sampai di level berapa baru kita bisa target cancel di wilayah tersebut. Itu sih gambarannya yang pertama ya dari yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan yang berikutnya ya, saya akan tarik Fibonacci retracement. Tentunya tadinya yang di area sini kan sudah bertambah ya, low-nya sudah melebihi dari batas area yang sudah kita gambarkan tadi pagi. Ini saya geser dulu areanya, kurang lebih low yang hari ini itu berada di kisaran 1818 ya, poin 81 ya, poin 81. Kita masukkan angkanya dulu ya, 18.81 area tersebut yang menjadikan titik terendah hari ini ya. Oke, maka golden level pasti berubah. Kita geser dulu areanya di sini untuk golden levelnya, untuk kita pantau apakah mampu nantinya mendekati wilayah ini. Berikutnya adalah extreme zone, juga saya akan gunakan. Oke, kita pindah dulu posisinya ya di area ini. Nah, ini sudah berubah ya, dengan syarat low-nya ini tidak berubah lagi gitu. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita lihat kondisi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ternyata ada sedikit penolakan ya. Ada sedikit penolakan, ada bullish engulfing yang terjadi ya. Ada bullish engulfing, besar kemungkinan sih ini harusnya kalau daripada open bullish engulfing ini tidak di breakout ya di time frame 1 jam ini sampai pukul 18.00, areanya ini sebentar ini saya hapus aja. Oke, saya hapus dulu ya supaya gini kan lebih jelas. Anda bisa lihat ini, saya tandain dulu. Ya, ini kurang lebih hampir sama seperti tadi pagi. Kalau area ini di breakout, maka kecenderungannya bisa turun lebih dalam daripada area saat ini. Dan ini sudah ada konfirmasi bullish engulfing, tapi di candle 1 jamnya ini terjadi penurunan ya. Tapi ini kan belum habis, meskipun nanti sudah mendorong posisi di bawah pembukaan bullish impulsif ini, tapi selama close-nya ya, catatannya di situ ya, selama close-nya tidak di bawah 1822.33 masih aman, masih bisa kecenderungannya naik. Tapi kalau close-nya sudah di bawah open 1822.23 pukul 18.00, maka kecenderungannya akan semakin turun, yaitu menuju 1815. Oke ya, tapi kalau ini nanti ternyata kecenderungannya tidak berhasil break di bawah 1822.23, tentunya dia bergerak naik lagi, break di atas daripada resisten yang di breakout ya. Di sini support become resisten, saya tandain dulu. Sebentar, area support become resistennya ini. Oke, saat ini jadi resisten dan low-nya di minggu ini saya geser ke sini yang menjadikan titik terendah hari ini yaitu 1818.81 ya terendahnya. Oke, jadi skenarionya yang perlu kita pantau yang pertama, sebenarnya kalau dari jangka pendek ya, jangka pendeknya itu ini ya, range-nya ini dari posisi swing terakhir sampai dengan area terendahnya. Kalau kita hitung range-nya ini berkisaran, sebentar, dari tertinggi kemarin sampai ya kurang lebih $26 ya. Dari tertingginya di hari kemarin sampai terendahnya saat ini itu kurang lebih ada $26. Jadi kalau kita ukur
dengan Fibonacci retracement dari titik A sini. Bentar, ini sampai dengan titik B yang terakhir di sini. Ya tentunya mendekati area support ya. Nah ini make sense banget. Sebentar, ini mending saya geser aja, saya pindah sebentar, saya pindah dulu. Ini saya pindah. Oke. Nah kita fokus yang ada di jangka pendekin aja ya. Dari swing terakhir ini saya tarik, saya menemukan area golden level di 1832.11 sampai dengan 1835.20 dan extreme probability-nya area 1842.16 sampai dengan 1839.61. Artinya skenario saya akan tunggu sampai posisinya betul-betul berada di area golden level. Jadi area ini wajib pantau karena juga bertepatan dengan area support dan area MA50. Oke, pantau pattern terbentuk di wilayah tersebut. Jadi kesimpulannya kalau sampai yang pertama ya, kita lihat dulu apakah candle merah ini bakalan break di bawah open 1822.23. Kalau selama di beberapa jam ke depan tidak di breakout, maka kecenderungannya dia akan bergerak naik ketika setelah ya break di atas resisten 1827.53. Tandanya seperti itu. Karena saat ini range pergerakannya area ini, batas bawahnya, support dan resistennya di area sini nih. Ya kecenderungannya, makanya saya katakan kalau nantinya pergerakannya seperti ini, ya dia break di atas 1827.53 maka menuju ke area support atau golden level, pantau pattern terbentuk. Kalau bearish engulfing, bearish pin bar, sell, target minimal aja 1815. Karena hari ini nggak ada news ya. Oke, minimal sampai sini dulu ya. Yang pertama itu. Tapi kalau area support minggu ini yang terjadi low tadi ya, terjadi breakout, tentunya akan mendekati wilayah 1815 target berikutnya. Nah, sampai nanti kita lihat kalau dolongan sellernya memang cukup kuat, maka akan membentuk sebuah area base atau konsolidasi di wilayah ini. Dan gambarnya seperti ini. Sebentar, ini tentunya bisa ya, ini bisa terjadi sideways antara area ini ya, resisten. Ya, ini menjadi titik resisten. Oke. Dan area supportnya adalah ini. Ini bisa terjadi nih. Ya, ini adalah wilayah supportnya. Oke. Ini wilayah support dan itu wilayah resisten. Nah, seperti itu. Jadi kecenderungannya juga bisa akan membentuk sebuah area base seperti ini. Naik turunnya di antara area support dan resisten sampai betul-betul nanti dilihat mana dulu yang akan di breakout ya. Nah, ini saya ganti warna putih. Tuh. Ya, jadi kecenderungannya ada dua. Kalau posisinya memang hanya bergerak di area terbatas, supportnya di sini nih. Salah di sini. Sini supportnya di sini nih. Nah, titik terendah terakhir di sini. Maksud saya ini. Oke, ya kecenderungannya akan seperti ini. Bolak-balik dia akan sideways di area tersebut. Ya. Di area tersebut dan tepat berada di area trendline ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau nanti dia break area resisten 1827.53 menuju golden level, pantau pattern di area sini, ada peluang sell, stop loss di atas, target minimal wilayah 1815 atau taking profit minimal 50% aja dari jarak antara low hari ini sampai dengan golden levelnya. Itu ya kondisinya saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.